Halo sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya John Sung, Jesus My Savior. Sahabatku yang terkasih, saya mendapat banyak inbox pertanyaan bagaimana menanggapi tentang pendeta-pendeta yang mengklaim bahwa dia dapat perintah dari Tuhan, Tuhan berbicara kepadanya, bahwa dapat mandat dari surga dan seterusnya. Saya hanya mau katakan bahwa saya tidak percaya itu. Karena itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab bahwa pada akhir zaman memang banyak orang bernubuat pakai nama Tuhan dan itu tidak terjadi. Contoh ada pendeta yang mengklaim bahwa dia diperintahkan oleh Tuhan seperti Tuhan Yesus menghardik angin topan badai. Kemudian dia diperintahkan untuk menghardik virus corona dan resesi ekonomi. Nah, buktinya apa? Ketika dia menghardik, apa yang terjadi? Apakah diam? Apakah berhenti virus corona itu? Apakah resesi ekonomi berhenti? Justru ini sudah membuktikan bahwa dia adalah omong kosong. Hanya ada dua kemungkinan. Dia bohong atau yang perintahkan dia itu iblis. Itu tidak mungkin dari Tuhan. Kalau perintah dari Tuhan, itu pasti berhenti virus corona. Karena kuasa Tuhan itu tidak ada yang bisa menghalangi. Kuasa Tuhan itu firman itu ya dan amin. Jika berkata ya pasti akan terjadi. Nah, faktanya hari ini tidak terjadi. Sebenarnya dia mau katakan bahwa dia adalah nabi palsu yang seperti begitu. Nah, kalau di dalam kitab Ulangan itu sudah dikatakan bahwa boleh lemparin dia dengan batu sampai mati. Nah, tapi janganlah. Kita ampuni dia. Yang jelas jangan ikuti dia sebenarnya. Saya mau katakan 100% yang seperti itu adalah omongan kosong. Itu dongeng-dongeng, itu orang pendeta-pendeta yang tidak ada bertanggung jawab, itu menipu-nipu. Kemudian juga ada dikatakan bahwa akan terjadi hari Pentakosta ketiga. Tuhan berbicara kepadanya, Tuhan segera datang. Lah, kita baca di dalam Alkitab memang Tuhan sudah ingatkan bahwa dia akan datang. Ngapain juga ngomong sama dia? Wahyu pasal 3 ayat 11 aku segera datang. Memang dari dua Alkitab sudah katakan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Kenapa juga harus pesan lewat dia ngomong sama dia? Ini pendeta ngaku-ngaku Tuhan ngomong sama dia. Ini memang sungguh tidak tahu malu pendeta seperti ini yang berdosa mengangkat dirinya seolah-olah sangat spesial di hadapan Tuhan. Ya. Lalu berkata Pentakosta ketiga. Coba Anda baca di dalam Alkitab, kitab Yoel, ya, dan hari Pentakosta pada waktu Petrus. Kitab Yoel itu dinubuatkan kurang lebih sekitar 600 tahun sebelum hari Pentakosta terjadi. Nah, ketika Petrus dan teman-temannya berbahasa asing, lalu semua orang berkata mereka mabuk. Lalu Petrus berkata, bukan, kami bukan mabuk, tapi kami menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh kitab Yoel. Kitab Yoel sudah menubuatkan dan digenapi oleh Petrus. Nah, Petrus dan teman-temannya itu bukan menubuatkan akan terjadi ke depan nanti, hari ini, bukan. Tapi dia menggenapi apa yang sudah dikatakan oleh Yoel. Nah, selanjutnya nubuat yang bulan akan menjadi darah, gelap gulita, segala. Itu nanti ketika kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Anda baca di dalam Alkitab, ya. Pencurahan Roh Kudus hanya terjadi 4 kali. Yerusalem, ya. Hari Pentakosta pasal 2, Kisah Rasul pasal 2. Kemudian Yerusalem, Samaria, ya pasal 8, ya. Kemudian Yudea pasal 10 dan ujung bumi mewakili non Israel, Kisah Rasul pasal 19. Selanjutnya tidak ada lagi terjadi pencurahan Roh Kudus. Karena pencurahan Roh Kudus hanya terjadi itu saat itu saja mewakili amanat agung Tuhan Yesus, jadilah saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea, dan ujung bumi. Selanjutnya otomatis orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus setelah itu terjadi, tidak otomatis Roh Kudus masuk di dalam hatinya, memeteraikan dia. Efesus 1 ayat 13. Tidak ada lagi terjadi pencurahan Roh Kudus dan tumpang tangan. Nah, hari ini terlalu banyak pendeta-pendeta yang mengangkat dirinya seperti rasul, menumpang tangan orang, turunlah Roh Kudus, memerintahkan Roh Kudus. Bayangkan itu semua penghujatan. Yohanes Pembaptis saja tidak berani, ya, membaptis engkau, katanya. Dia yang lebih berkuasa daripada aku, dia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Dia membaptis dengan air, Yohanes Pembaptis. Nah, hari ini pendeta-pendeta terlalu gila. Benar-benar gila. Ada yang Roh Kudus ditiup lagi, segala macam. Ini benar-benar penghujatan yang luar biasa. Nah, saya mau katakan bahwa saya membuat video ini bukan untuk adu domba, bukan untuk show, iri dan segalanya. Itu omong kosong. Saya tidak perlu itu. Saya hanya mau katakan bahwa di akhir zaman ini nabi palsu dan penyesatan sudah merajalela. Dan anak-anak Tuhan diperintahkan untuk menyatakan kebenaran. Untuk menarik sebuah garis. Mana pendeta yang penipu, palsu, pendusta,
Dan mana hamba-hamba Tuhan yang benar dengan setia tulus melaksanakan kebenaran firman-Nya. Ada lagi dikatakan satu pendeta di Batam berkata bahwa wah, Tuhan memerintahkan kepada saya seperti dia perintahkan kepada umat Israel. Dia mengoleskan darah di ambang pintu. Maka malaikat maut lewat, maka tidak akan terjadi kematian. Lalu dia berkata, Tuhan perintahkan kepada saya minyak urapan itu dioleskan ke pintu. Kiri dan kanan malaikat maut. Ini omong kosong. Ini sebodoh benar. Sangat-sangat bodoh. Ya. Tidak ada korelasi di dalam Alkitab memerintahkan mengoles minyak urapan supaya kita bebas dari berbagai macam penyakit segala macam. Coba Anda cek di dalam Alkitab. Nah, saya mau katakan lagi bahwa cara cek di dalam Alkitab, di mana ada anak-anak Tuhan pada akhir zaman melakukan mujizat-mujizat perintah Tuhan? Tidak ada. Justru iblis yang melakukan mujizat-mujizat dan menyesatkan banyak orang. Anda boleh cek, kasih tahu saya. Nah, sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, ya, saya membuat video ini untuk mencerdaskan aja di tengah ya wabah corona yang menjadi-jadi. Banyak hamba Tuhan tertipu, dan dari sinilah saya mau mencerdaskan Anda bahwa banyak pendeta-pendeta ya yang menipumu. Tarik garismu, koreksi imanmu apakah sudah benar atau tidak. Saya ingin membantu Anda untuk berpikir. Tidak harus ikut saya. Tidak harus. Anda berpikir dan cek di dalam Alkitab, apakah yang saya omongkan ini benar atau salah. Nah, jika Anda ada pertanyaan atau hal apa yang lain, silakan inbox saya, dan saya akan membantu menjelaskan. Dan ikutin channel YouTube saya, Anda bisa melihat penjelasan firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya mengasihimu, Tuhan segera datang, Maranatha.